Jadi jangan berkawan dengan orang yang banyak cerita. Lebih baik berkawan dengan pendiam. Berkawan dengan pendiam tidak ada rugi. Walaupun tidak ada untung. Untung hanafi. Rugo pena. Berkawan dengan orang banyak cerita, untung belum tentu ada, rugi pasti ada. Karena man kathura kalamuhu, kata Rasulullah, kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Rasulullah menjamin kalau banyak bicara pasti banyak salah, kata Rasulullah. Jadi rugi sudah pasti berkawan dengan orang yang banyak cerita, untung belum tentu. Tapi berbicara dengan orang pendiam, rugi tidak akan ada, walaupun kita belum tentu beruntung. Beruntung juga pasti. Hana dosa ada kita mengongonyan, hana lepu begah, hana begah gegok nya. Menyo hana begah gegok, hana ada dengar danyo, bahana ada dengar, hana ada dosa. Sebab danyo hana mencih begah gegok dosa, dengar gok begah gegok dosa. Kun Rasulullah al-mustami'u wal mughtabu syarikani fil ismi. Orang yang mendengar dan orang yang menggunjing, yang menggibah, bersekutu dalam dosa. Nah, bersekutu. Bersekutuan, ya kan? Kagak pegah dikonyan perseroan bergunjing. Itu ada ketun bagi lebah, bagi rugo, bagi dosa. Nyan nyaurung kagak duk gemupat, nyan ingat mereka sedang membagi-bagi dosa. Baru barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji tentang bagaimana sebuah amal selamat sampai di akhirat bisa dinikmati hasilnya oleh orang yang beramal. Karena beramal para jamaah tidak ubahnya seperti menanam tanaman. Tanaman yang kita tanam itu perlu dirawat, dijaga sampai berbuah, kemudian kita akan memetik, menikmati buahnya. Nah, kalau kita menanam tanaman tanpa menjaga dan merawat, kita tidak akan bisa menikmati hasilnya. Nah, begitu juga beramal. Karena Rasulullah mentamsilkan beramal di dunia ini memang seperti menanam tanaman. Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat, kata Rasulullah. Bercocok tanam artinya menanam tanaman yang hasilnya akan kita panen di akhirat. Nah, jadi bagaimana sekarang agar amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini sekarang bisa kita panen di akhirat? Apa yang harus kita lakukan? Qala ba'dul hukama, sebahagian ahli hikmah berkata, yahtajul amalu ila arba'ati asya hatta yaslima. Amal yang kita kerjakan sehari-hari membutuhkan 4 perkara, 4 faktor hatta yaslima, sehingga amal tersebut selamat. Jadi ada faktor pendukung yang membuat amal selamat. Jumlahnya ada 4 para jemaah.
Awaluha al-ilmu qabla bad'ihi. Faktor yang pertama yang dibutuhkan oleh amal adalah ilmu. Ini yang dibutuhkan pertama. Artinya pengetahuan terhadap amal yang akan kita lakukan. Karena sebesar apapun amal yang kita lakukan tanpa ilmu pengetahuan maka tidak ada manfaatnya. Maka di saat Rasulullah membawa risalah, yang pertama sekali diperintahkan oleh Allah adalah berkaitan dengan ilmu. Iqra, kata Allah, baca. Bukankah baca adalah pintu gerbang daripada ilmu? Dengan membaca kita mendapatkan ilmu. Jadi ilmu ini hal yang paling utama dalam amal. Nah, maka sebelum melakukan amal, hendaknya kita sudah punya pengetahuan terhadap amal yang akan kita lakukan. Nah, itu yang penting sekali. Li'annal amala la yasluhu illa bil ilmi. Kata ahli hikmah, karena suatu amal tidak akan menjadi baik ya kecuali dengan ilmu. Nah, amal apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi baik kecuali orang yang melakukannya punya pengetahuan terhadap amal tersebut. Fa idza kana al-amalu bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihu. Apabila ternyata orang tersebut melakukan amal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal yang dilakukan oleh dia kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, jadi beramal tanpa ilmu lebih banyak salah daripada benar. Kita mau salat tapi tidak punya ilmu tentang salat, maka kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Karena satu saja salah, semua lain rusak. Satu saja salah, semua lain rusak. Misalnya salah niat, jadi lain juga rusak. Atau salah Fatihah, lain juga rusak. Atau salah takbir, lain juga rusak. Atau salah bergerak, lain juga rusak. Nah, maka tanpa dasar ilmu, semua amal itu tidak ada faedahnya. Ada orang, sebahagian ahli hikmah lain mengatakan begini: Mayyamal bi ghairi ilmin fa amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya mardud. Arti mardud ditolak. La tuqbal, tidak diterima. Allah tidak menerima amal tanpa ilmu. Dalam pemahaman tasawuf, apa kaitan ilmu dengan amal, para jemaah? Kita lihat Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Ada kaitan antara takut dengan ulama. Ayat ini digunakan oleh para ahli tasawuf untuk mendefinisikan apa itu ulama. Kalau kita bertanya kepada ulama tasawuf, apa itu ulama? Bagaimana definisi ulama? Man yakhshallah, kata mereka. Orang yang takut kepada Allah. Jadi menurut orang tasawuf, ulama orang yang takut kepada Allah. Dari segi bahasa, padahal ulama itu adalah merupakan isim fa'il bagi orang yang memiliki sifat ilmun, yang mengandung di dalamnya ilmu. Ilmu artinya pengetahuan, orang yang memiliki pengetahuan. Berarti rasa takut dengan pengetahuan itu ada kaitan. Nah, bagaimana kaitannya? Timbul rasa takut di dalam hati karena ada pengetahuan. Tanpa ada pengetahuan, maka rasa takut tidak akan terjadi. Sedangkan beribadah kepada Allah baru benar dan lurus kalau di dalam hati orang yang beribadah itu ada rasa takut. Karena takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, misalnya kepada binatang buas, kita berusaha menjauh. Tapi takut kepada Allah berusaha mendekat. Nah,
Untuk mendekat, karena ada rasa takut kita ingin mendekat. Untuk mendekat butuh jalan. Jalan itulah pengetahuan. Jadi ada kaitan antara ilmu dan rasa takut. Tanpa ilmu tidak akan terjadi rasa takut dalam hati. Tanpa rasa takut ibadah kita tidak akan lurus. Padahal orang yang akan selamat, orang yang akan dijamin keselamatannya oleh Allah, bahkan dihibur sebelum meninggalnya adalah orang yang lurus. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia lurus. Dia lurus. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya para malaikat di saat dia mati, alla takhafu wala tahzanu, sambil membisikkan di telinganya, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu gundah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan dikabarkan kepada dia suatu kabar gembira, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang lurus dalam ibadah. Nah, ada kaitan ilmu dengan lurusnya seseorang dalam ibadah. Maka tanpa ilmu tidak ada ibadah. Nah, tanpa ilmu tidak ada ibadah, para jemaah. Maka hal yang paling penting sebelum melakukan ibadah adalah ilmu. Maka kalau kita melihat orang yang bersemangat beribadah tapi tidak bersemangat menuntut ilmu pengetahuan, sesungguhnya orang tersebut dikatakan oleh ulama sufi al-maghrur. Apa itu al-maghrur? Orang yang tertipu. Siapa yang menipunya? Syaitan. Dibisikkan ke dalam jiwa dia untuk semangat beribadah, tapi didalaikan dia dengan hadis, dengan ayat-ayat keutamaan ibadah, sehingga lupa dia menuntut ilmu. Jadilah dia abid yang jahil. Abid yang jahil itu tidak ada artinya di hadapan syaitan dibandingkan dengan seorang alim yang sedang tertidur. Sehingga ada riwayat naumul alimi khairum min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, itu yang pertama, para jemaah, untuk membuat amal selamat. Yang kedua, wasani an-niyatu fi mabda'ihi. Yang kedua yang kita butuhkan untuk membuat amal kita selamat, bisa kita panen di akhirat kelak, adalah niat. Niat yang kedua. Hal ini sesuai dengan kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawah. Hanya saja semua amal itu dengan niat, kata Rasulullah, dan hanya sama saja bagi tiap-tiap seseorang apa yang diniatkan. Maknanya, para jamaah, bahwa amal kita itu ukuran baik buruknya niat orang yang melakukannya. Balasan yang diberikan pun ukurannya niat. Jadi niat sangat berpengaruh menjadikan amal itu baik dan mendapatkan balasan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang kira-kira maknanya begini. Rasulullah bercerita kepada Aisyah bahwa sebelum Rasulullah lahir ada satu kelompok pasukan, kata Rasulullah, Jaish, satu kelompok pasukan yaghdu Makkah. Kata beliau ingin menyerang kota Mekah. Tapi di saat pasukan tersebut sampai di sebuah lembah sebelum memasuki perbatasan kota Mekah, Allah buka bumi. Jadi Allah buat bumi itu, kalau sekarang seperti di Donggala, apa likuifaksi namanya, bumi yang keras menjadi lembek, tiba-tiba menjadi lembek. Ya, muuyok bahasa Aceh, muuyok. Sehingga mereka tenggelam semua ke dalam bumi. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang-orang yang tidak bermaksud demikian? Artinya tidak semua di antara mereka mungkin yang ingin menyerang kota Mekah. Tapi kenapa semua Allah tenggelamkan?
Kadang ada yang ingin berdagang karena di saat itu perdagangan kota Mekah maju, kotanya maju bagian berdagangan. Kadang ada yang ingin main-main, artinya berwisata cuma ke kota Mekah. Kenapa semua ditenggelamkan? Kata Rasulullah, mereka semua ditenggelamkan, tapi akan dibangkitkan dalam keadaan berbeda, sesuai dengan niatnya masing-masing. Boleh mereka sama matinya, tapi bangkitnya nanti beda-beda. Nah, kata Rasulullah, sesuai dengan niat masing-masing untuk apa mereka berangkat ke kota Mekah. Jadi, hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa niat itu sangat berpengaruh bagaimana keadaan amal. Dan amal bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk juga dengan niat. Dalam riwayat yang lain, kita mungkin sering disampaikan kepada kita, kam min a'mali yatasawwaru bi a'malil akhirah fatasiru a'malid dunya bisu'in. Banyak amal-amal, kata Rasulullah, yang bentuknya amal akhirat. Nah, seperti salat kan bentuknya amal akhirat. Tapi berubah dia menjadi amal dunia dengan sebab niatnya buruk. Wa kam min a'mali yatasawwaru bi a'malid dunya fatasiru a'malil akhirah bi husnin niat. Banyak juga amal-amal yang bentuknya amal dunia tapi berubah menjadi amal akhirat dengan sebab niatnya baik. Maka niat sangat mempengaruhi amal seseorang. Nah, di mana letak niat? Fi mabda'ihi, pada permulaan amal. Kalau ilmu sebelum beramal, maka niat pada awal memulai amal. Di situ tempat niat. Jadi ciptakan niat yang baik di awal memulai suatu amal. Li'annal amala la yasluhu illa bin niyah. Karena amal tidak akan baik kecuali dengan niatnya. Fasaumu wassalatu wal hajju waz zakah wasairut ta'ah la tasluhu illa bin niyah, kata. Maka puasa, salat, haji, zakat dan semua ketaatan yang lain tidak menjadi baik ia kecuali dengan niat. Fala budda minan niyah fi mabda'iha liyasluhal amal. Maka tidak boleh tidak, mesti ada niat pada permulaan beramal supaya amal yang dilakukan menjadi amal baik. Arti niat di sini niat yang baik. Itu faktor yang kedua para jemaah. Jangan lupa. Yang ketiga, wasalisu as-sabru fi wastihi. Faktor yang ketiga adalah sabar. Setelah kita punya pengetahuan terhadap amal, lalu kita mulai melakukan dengan niat yang bagus. Di saat sedang melakukan dibutuhkan kesabaran. As-sabru fi wastihi. Sabar. Letak sabar di dalam melakukan amal tersebut. Nah, harus sabar. Nah, makna sabar di sini apa? Diterjemahkan oleh Abu Lais, yakni yasbiru fiha hatta yu'addiha ala sukun wa tuma'ninah. Yakni dia bersabar dalam melakukan amal sehingga dia dapat melakukan amal dalam keadaan sukun dan tumakninah. Sukun ini artinya tetap, tenang, tumakninah damai. Dia dapat melakukan amal dalam keadaan tetap, tenang dan damai. Salat misalnya kita contohkan, amal salat dibutuhkan kesabaran. Karena orang kalau melakukan salat tidak sabar, dia tidak akan tenang dalam salat. Nah, kalau tubuhnya yang tidak sabar, maka tubuhnya tidak tenang, bergoyang-goyang. Dan lihat kadang kalau sudah salat sudah goyang ke depan, goyang ke belakang, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Kalau tidak tubuh, kepala yang goyang. Kalau tidak kepala, kaki. Kalau tidak kaki, tangan. Pokoknya ada saja yang goyang. Nah, goyang-goyang itu mempengaruhi salat. Dalam mazhab Syafi'i 3 kali berturut-turut bergerak yang bukan gerakan wajib maka membatalkan salat. Coba perhatikan, kita salat, saudara-saudara kita salat. Nah, bagaimana dia salat tidak tenang sehingga salatnya tidak terasa oleh dia, tidak sah, tidak diterima oleh Allah.
Dia bangga telah melakukan salat, padahal kebanggaannya hanya semu, bagaikan fata morgana. Dia nampak melihat, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Seperti itulah para jamaah, ibadah yang kita lakukan kalau tidak sabar, tidak tenang. Maka para ulama kan membagi-bagi sabar. Ada sabar di dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Ada sabar di dalam menahan diri dalam melakukan taat. Ada sabar menahan diri di dalam menghadapi musibah atau bala. Jadi ini yang di sini sabar dalam melakukan ketaatan. Karena dalam ketaatan dibutuhkan sekali kesabaran. Orang yang tidak sabar dalam salat, dia tidak akan khusyuk. Karena khusyuk itu butuh sabar mengendalikan pikiran. Kalau pikiran tidak terkendali, dia salat misalnya di musalla ini, tapi sebenarnya pikiran dia sudah kemana-mana, tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk, menurut ulama tasawuf, tidak sah salat. Karena khusyuk menurut ulama tasawuf adalah merupakan syarat daripada sahnya salat. Tumayang na khusyuk anak diterima. Ulama tasawuf mengkelompokkan orang-orang yang tidak khusyuk dalam salat dalam ayat yang Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Termasuk orang sahun, lalai. Maka kalau dia lalai, berarti dia dapat wailun. Wailun itu diterjemahkan dengan celaka, juga diterjemahkan dengan satu lembah yang ada dalam neraka. Artinya orang yang lalai dalam salat, yang tidak khusyuk, masuk neraka. Dalam lembah yang namanya wailun. Untuk apa kita salat kalau tetap masuk neraka? Nah, maka harus sabar dalam salat. Nah, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, kendalikan seluruh anggota tubuh, baik yang zahir maupun kendalikan tangan, jangan melakukan hal-hal yang dilarang dalam salat, kendalikan kaki, kendalikan mata. Kadang-kadang mata melihat ke sini, melihat ke sana. Lagi bak dawah dengku wahid, kena ke pegah dengku wahid, tengah ke semayang ngapnyan. Ke semayang gedang gede, iku jalan. Terus Honda tu hami pupok nak umit jalan. Gabuk urung ideh gedron juga nang begah. Oh kon menan ilung nak kalon ipat tengah ketumayang. Tengah ketumayang dia kalon. Ketemu kalon urung ibu pok anak umit. Artinya dia tidak sabar mengendalikan mata. Hai sabar kendalikan mata. Ketemu kalon je. Coba perhatikan urung tumayang. Terus tanya udah demong ideh ketemu kalon kok nyantirang tumayang tanya udah demong ideh. Ya. Nyan salat yang tidak sabar di dalam melakukannya. Itu yang ketiga para jemaah. Yang keempat, warabi'u al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas. Yang keempat, yang dibutuhkan oleh amal supaya amal selamat adalah ikhlas. Ikhlas ini bagaikan pestisida bagi hama yang menggerogoti amal. Karena amal digerogoti oleh hama. Nah, lagi tanya tanam tanaman, seperti kita menanam tanaman kan, kalau sudah tumbuh itu akan datang hama. Kadang dari bijinya, tunasnya sudah dimakan oleh hama tanah. Kemudian kalau sudah tumbuh besar ada hama-hama daun, hama pucuk, macam-macam hama akan menggerogoti yang membuat tanaman kita mati sebelum berbuah. Nah, amal juga seperti itu. Mati sebelum dapat pahala. Kadang-kadang sudah dapat pahala mati, sudah berbuah mati. Urung gemu belang kai timoh boh padi kai dubit kai timoh boh padi golam masak boh padi kadruh gu thong ka jikap bak perude kap mati padi bro boh tau terus banjir ya kan kan hama terus banjir. Jadi sudah berbuah, sudah dapat pahala, bisa hilang lagi pahala tersebut. Coba perhatikan kalimat Allah Ta'ala dalam Al-Quran para jamaah. Wala tabtulu sadaqatakum bil manni wal adha, kata Allah. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu bil manni, dengan mengungkit-ngungkit, wal adha, dan menyakiti. Artinya ada yang bisa membatalkan pahala sedekah. Di situ Allah katakan apa? Manni, mengungkit-ungkit. Nah, yang kena teralung jo
Nah, nya kan bantuan lu mengungkit-ngungkit. Kadang-kadang yang kita berikan kecil, yang kita ungkit besar. Maka dalam istilah bahasa Aceh, na urang pegah pajuh jalo tuh kapai. Ya. Ya, yang dah pajuh jalo, yang dah tuh kakak kapai. Rayuk tuh dengan pajuh. Nah, lagi nyan. Ya, biasa urang lebih rayuk pegah daripada gepuput. Nyan kalau terlalu besar cerita daripada berbuat, itu dosa besar. Bercerita lebih besar dari yang dilakukan, dosa besar, bukan dosa kecil. Coba perhatikan firman Allah, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun, kata Allah. Amat besar dosa di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kita lakukan kecil, kita katakan besar, berarti kan tidak kita lakukan itu. Amat besar dosa di sisi Allah. Kabura maqtan. Kan le urang kan? Pajuh jalo tuh kapai? Dia biasa ya, tanya yang galak duk bagi dia kopi nyan. Tuh kapai nan duk. Ya, tuh kapai nan. Yang biasa ya. Kau yang Pak Yuhom ya. Kita tidak menyebut pribadi ya. Semua mungkin. Kalau munyong tanya kena kagak tanya. Sebab menyebutnya so yang pajuh campli urang yang ke ya mana ya. Maka di dalam tasawuf sangat dianjurkan atau diwanti-wanti kepada kita untuk menghindari kawan-kawan yang ahlul fudul. Kawan-kawan ahlul fudul itu dapat menyeret kita daripada ibadah kepada kelalaian, melalaikan ibadah. Ahlul fudul apa? Orang yang banyak cerita. Jadi jangan berkawan dengan orang yang banyak cerita. Lebih baik berkawan dengan pendiam. Berkawan dengan pendiam tidak ada rugi. Walaupun tidak ada untung hanafid rugo bena. Berkawan dengan orang banyak cerita, untung belum tentu ada, rugi pasti ada. Karena man kathura kalamuhu, kata Rasulullah, kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Rasulullah menjamin kalau banyak bicara pasti banyak salah, kata Rasulullah. Jadi rugi sudah pasti berkawan dengan orang yang banyak cerita, untung belum tentu. Tapi berbicara dengan orang pendiam, rugi tidak akan ada, walaupun kita belum tentu beruntung. Beruntung juga pasti. Hana dosa ada kita mengonyan, hana lepu begah, hana begah gegok nya. Menyo hana begah gegok, hana tak dengar tanya, bahana tak dengar, hana dah dosa. Sebab tanya hana mencih begah gegok dosa, dengar gok begah gegok dosa. Kun Rasulullah al-mustami'u wal mughtabu syarikani fil ismi. Orang yang mendengar dan orang yang menggunjing, yang menggibah, bersekutu dalam dosa. Bersekutu. Bersekutuan, ya kan? Kagak pegot dikonyan perseroan bergunjing. Itu ada ketun bagi laba, bagi rugo, bagi dosa. Nyan nyaurung kagak duk gemupat, nyan ingat mereka sedang membagi-bagi dosa. Baik roleh kita nyokenan. Ya, bah dengut. Lebih baik tertidur yang menyelamatkan daripada dosa daripada mengupat yang penuh dengan dosa. Bah dengut gede. Nyan ibadah. Yang kina angge pakai naumul pukun kena bah hadis untuk yang khilaf ulama nyan pu hadis pukun. Tanggapnya je le. Naumul pukun ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadahnya kenyan. Tidur untuk menghindari dosa. Kon tidur karena bohong memangnya. Nyo tidur karena bohong yang kon ibadah. Yang ke sanyo keput ikhlas. Kapan ikhlas itu ada? Inda firaghihi, ketika selesainya beribadah. Karena ibadah ini sering dihancurkan oleh hamanya di saat telah selesai. Bukan dalam melakukan, selesai. Karena Allah beri pahala kan sudah selesai.
Setelah selesai beribadah diberi pahala. Jadi dihalangi oleh syaitan bagaimana kita yang sudah beribadah, kalau ibadah tidak mampu dirusak, dirusaklah supaya tidak dapat pahala. Misalnya ibadah tidak mampu dirusak, dari wudhu misalnya tidak mampu dirusak wudhu kita berwudhu dengan sempurna, selamat kita daripada gangguan setan. Kemudian kita salat dengan sempurna, selamat kita dari gangguan setan. Setan tidak akan berhenti, dia akan berusaha agar yang telah kita kerjakan tidak berpahala dengan dibisikkan dalam hati kita, yaitu hama-hama ibadah. Hama ibadah apa? Riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu hama ibadah dibisikkan kepada kita. Nah, peptisidanya cuma satu, ikhlas. Karena orang ikhlas tidak akan ujub, tidak akan sum'ah, tidak akan takabur. Karena ikhlas apa kemarin kita bilang? La yubali maqalatan nas. Tidak peduli dengan omongan manusia. Hana peduli le tanya tepu. Hana ujub nyaur hana peduli tepu. Hana ria, hana sum'ah, hana peduli. Hana perumun ke gop. Panena tepu. Hana perle pelumah tepat pi. Ya. Li'annal amala la yuqbalu bi ghairi ikhlas, karena amal tidak akan diterima oleh Allah dengan tanpa ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima amal. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, coba perhatikan surah Al-Bayyinah, kata Allah apa? Wa ma umiru, aku tidak perintahkan kalian, kata Allah, illa liya'budullah, selain hanya untuk menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama baginya. Jadi Allah tidak perintahkan semata-mata asal ibadah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas. Maka kalau kita coba buka surah Sad, ayat sudah lupa saya. Ada dialog antara iblis dengan Allah dalam surah Sad. Ada dialog antara iblis dengan Allah. Setelah Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Iblis dikutuk oleh Allah. Allah mengatakan fakhrud minha fa innaka rajim, keluar kamu dari sini karena kamu rajim, terkutuk. Iblis memohon kepada Allah, membuat permohonan kepada Allah, agar Allah jadikan iblis minal mundarin, daripada orang yang dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Allah kabul permohonan iblis. Di saat Allah telah kabulkan permohonan iblis, Allah panjangkan umurnya sampai kiamat, iblis bersumpah. Fabi izzatika, kata iblis, demi keagunganmu, fa'ughwiyannahum ajmain, akan kusesatkan mereka semua, kata iblis. Iblis bersumpah. Sumpah iblis, akan kusesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasun, kecuali hanya beberapa orang hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Siapapun yang tidak memiliki sifat ikhlas dalam hati, orang itu mampu disesatkan oleh iblis. Yang bisa terselamatkan dari godaan iblis hanya orang yang dalam hatinya ada sifat ikhlas. Maka inilah kunci terakhir, peptisida terakhir setelah beramal, al-ikhlas. Fa idza amilta bil ikhlas yataqabbalullahu ta'ala minka wa taqabbala qulubul qulub wa tuqabbila qulubul ibad ilaika. Apabila kamu sudah mampu beramal dengan ikhlas, maka Allah akan menghadap kepadamu, menerimamu, sehingga semua hati hamba pun akan menerimamu. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka semua hamba akan sayang. Karena dalam hadis lain disebutkan, apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah umumkan kepada Jibril, aku telah cinta kepadanya, kamu harus cinta kepadanya, kata Allah. Lalu Jibril umumkan kepada malaikat, wahai para malaikat, Allah cinta kepadanya, maka kalian pun semua harus cinta kepadanya. Apabila penduduk langit sudah cinta kepada kita, maka penduduk bumi juga akan cinta. Kuncinya pada ikhlas, sebenarnya. Nawatabi utu gedang yang ingin memperkaya dengan pertanyaan. Ingat.
Artinya kan biasa terganggunya ketika telah kita melakukan suatu kebaikan, kadang-kadang kayak bunyi dan sebagainya. Apakah turunnya memang hanya sebatas bab sembahyang atau memang bab lain, masalah kepemimpinan? Kadang-kadang kan sudah terjebak di sana ya. Pasangan bini ya bagaimana? Kalau disebut dengan amal ini umum. Semua pekerjaan baik amal. Semua pekerjaan baik kalau disebut dengan amal yang perlu ikhlas. Karena pada dasarnya amal baik buruk amal. Kegiatan sehari-hari kita itu amal. Amal itu perbuatan hamba. Apapun yang dilakukan oleh hamba amal. Tetapi di sini yang dibicarakan khusus amal baik. Amal jahat tidak ikhlas pun dapat dosa. Amal buruk ya kan? Amal baik. Jadi amal baik itu kan tidak mesti salat. Cuma kita contohkan salat karena salat adalah pokok dari semua amal. Kalau salatnya baik, salatnya lurus, maka biasa amal yang lain pun akan lurus karena salat ini bisa jadi benteng. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi semua amal, apapun amal dia harus ikhlas karena Allah. Apapun. Gimana Pak? Ya. Jadi kalau terima ikhlas, masa panjang tahun Ya. Wakilan. Ya. Uji tepuk. Betul. Enam tepuk tu 58 betul boleh. Ya, yang kelima kan? Pasti. Ya. Panjang kan. Ya, panjang. Ya, seperti tanaman. Kalau tanaman sudah berbuah kan enggak langsung dipanen. Itu nanam belau geli cak merubah. Musim bodrin, kai mau bodrin. Nyampe hayat jaga ya kan? Ya pegak rangkang, jaga inan, le tupe, me budi. Dia mama ini kamar lagi. Ya. Kau hana jaminan han gadoli. Anak, makanya nyok belajar kita menyelamatkan sampai panen. Kapan kita panen? Di akhirat. Karena berangkat tadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam. Panennya di akhir. Berbuah sudah, tapi belum dipanen. Panen akhirat. Berarti harus kita jaga sampai akhirat. Sampai ada panen. Nah, sepanjang apa kita jaga? Sepanjang hayat. Setelah hayat kita berakhir, tidak akan ada lagi hama yang menggerogoti. Sepanjang hayat. Berarti sepanjang nafas terakhir masih ada, sepanjang itulah. Boleh jadi amal hari ini, tahun depan batal. Boleh jadi. Berarti sepanjang hayat. Salat hari ini harus kita jaga sampai akhir hayat. Karena boleh jadi salat hari ini nanti batalnya, bukan hari ini. Kau jina batu. Artinya yang kalian. Jangan kali ni. Anak. Kalau terima dah. Nanti hana jaga lagi. Ya, mana tak jaga le yang keinan. Lagi bohdrin ti lagi muno. Kalau imu boh bohdrin, kalau dah pula dia kata rawat god baik dah pupuk lumpu, imu boh bohdrin. Leuh imu boh hana tak jaga le. Yang ke? Nyan ge terima baru tingkat imu boh. Baru berbuah belum panen. Dipanen akan apa artinya? Dikembalikan pahala itu kepada kita. Kapan pahala diberikan? Di akhir. Tidak ada pemberian pahala di dunia. Di dalam kitab Syarah Hikam, Syekh Ibnu Ibad mengatakan tidak ada pemberian pahala di dunia. Karena pahala ini mulia, dunia ini hina. Tidak bisa sesuatu yang mulia ditempatkan yang hina. Seperti emas tidak mungkin ditempatkan dalam paret. Mungkin tak ubah dalam got? Han mungkin. Maka Allah tidak akan memberikan pahala di dunia karena dunia ini hina. Semenjak Allah menciptakan tidak pernah lagi Allah melihat dunia ini. Dalam hadis disebutkan. Begitu bencinya Allah kepada dunia. Nah, alasan pertama dalam Syarah Hikam. Alasan yang kedua karena dunia ini terlalu kecil, tidak muat kalau diberikan pahala. Karena sekurang-kurang pahala yang akan diberikan kepada seorang hamba, satu pohon kayu yang luasnya 500 tahun perjalanan rindangnya. Pada nak pula punya gubi. Tabah nak pupuk tumbayang ke abah, gubi pahala irona sibak badrin. Luah badrin ron sibaknya 500 tonnya. Gubi geron nak kamu. Kamu kamu.
awak BPN pitu tah ina bugot tak lempuh ron yang bugot turat he yau ku. Maka hana gebi han lot idunya nya gebi. Maka gebi di agi karena trip dah gebi ka ke berusaha lah kita nyo trip ada jaga sepanjang hayat. Itu tak tua dah ramai. Ya. Tak betul. Ya, kita lupa kepada kebaikan itu adalah sebuah peptisida juga. Melupakan. Karena lupa sebenarnya adalah manifestasi daripada ikhlas. Orang ikhlas tidak ingat lagi. Ya. Nyankon tambahan yang kelima, tetapi masuk pada kategori ikhlas, tidak ditambah menjadi kelima. Ya, masuk ikhlas karena ikhlas membuat kita lupa. Karena orang ikhlas itu tidak ingat dia kebaikan, tapi yang dia ingat keburukan. Ya, keburukan yang dia ingat. Yang urung ikhlas, hanya ingat kebaikan. Jadi tentukan cara ikhlas dengan sabarnya pasti seiring sejalan. Itu sifat-sifat baik selalu ia berbaringan. Biasanya muncul satu kemudian ia berkembang menjadi sifat-sifat baik yang lain. Muncul satu. Cuma yang mana yang pertama ini tidak bisa kita katakan yang mana pertama. Asal mampu kita menetap dalam satu sifat baik, kebiasaannya akan memunculkan sifat baik yang lain. Kebiasaan seperti itu. Menetap misalnya dalam ikhlas, itu muncul sabar, muncul apa saja. Atau kita menetap dalam sabar, akan muncul juga ikhlas. Karena sabar kalau kita bahas khusus sabar itu luas sekali pemahamannya. Sabar itu dalam segala kondisi dan situasi. Waktu kaya kita perlu sabar, waktu miskin kita perlu sabar. Itu kita pelajari misalnya sabarnya orang kaya dalam sejarah Nabi Sulaiman. Ada ayat, maka dua lung ayat. Kalau nilai itu ujit lumpugah. Bagaimana Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberikan oleh Allah kerajaan mulka, kata Nabi Sulaiman, yang tidak pernah ada dimiliki oleh orang-orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Kemudian Nabi Sulaiman juga berdoa agar beliau tidak takabur dengan kerajaan. Beliau tahu apa yang Allah berikan kepada beliau adalah cobaan. Allah ingin lihat apakah beliau bersyukur atau kufur. Nah, di situ juga ada kesabaran para jemaah. Yang dalam tafsir ayatnya menyerta kupas tafsir jih lebih jelas. Enggak, gimana? Kadar sabar, kadar ilmu yang wajib ya. Oh, kadar ilmu yang wajib kita tuntut. Menurut amal, sedikit saja butuh ilmu. Banyak beramal, banyak butuh ilmu. Nah, maka para ulama menafsirkan hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib terhadap tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan. Mendefinisikan ilmu yang wajib itu ilmu hal. Ilmu hal apa? Ilmu terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau belum dilakukan belum wajib. Misalnya katanya kalau tak haji, ana perlu yang merenau haji. Oh ya buat haji pa habis umum mentang. Buat tu sembahyang, tempat sembahyang yang dengan. Drone urung mukat. Belajar tentang mukat. Pun ya belajar tentang melaut. Maksud ilung tunggu urung melaut, anak tentang melaut. Anak payah ni bu rono. Ni minta guru yang tengah pernah mekat. Kena ni sebabnya ni penting rono. Awak melaut baru yang minta guru tentang cara melah. Awak mutani minta guru tentang mutani. Ya, betul ji. Maka munyo diharapkan orang memilih guru. Ya kan? Guru mesti sabah tempat lagi kenapa di bawah guru. Lain-lain ke pernah. Irone pu perle. Perle tentang berumah tangga. Ya, bak guru yang tengah pernah rumah tangga ke dia ni aduk. Irone perle tentang sembahyang. Ni aduk bak guru yang tengah pernah sembahyang. Menurut kebutuhan seperti itu. Tapi katanya hana tak ciptakan lagi nyan. Aku pu yang pegah dah dengar je mendung gede. Ya. Menyangkut tentang tanaman tadi. Ya. Kita boleh macam tanaman yang ada di rumah kita rawat, kita konsumsi. Ini yang enggak kita rawat tapi hasil kita ambil. Seperti tanaman di hutan. Ya, yang nanam siapa kita tidak tahu. Ya, sementara itu bukan kita yang nanam, kita yang ambil hasil. Kemudian itu suatu kebutuhan. Ini yang mau rumah, buat rumah orang butuh kayu.
Berarti yang mau ditanya bukan amal, tanaman ini memang ya. Memang tanaman. Kita mengambil tanaman di hutan yang tidak kita tanam. Apakah boleh? Oh, hutan itu adalah milik bersama. Milik bersama dalam fikih ada babnya khusus, yaitu hukukul mustarak. Bagaimana pemanfaatan harta yang dimiliki bersama. Kalau kata Undang-Undang Dasar, bumi dan air milik negara. Negara kan milik bersama. Bagaimana pemanfaatannya? Artinya pemanfaatannya itu harus dimanfaatkan dengan tidak merugikan bersama. Boleh, silahkan kamu ambil, tapi tidak merugikan orang lain. Karena di situ semua orang berhak, tidak merugikan. Yang jadi persoalan sekarang umumnya merugikan. Kalau kita sudah mengambil, misalnya saya mengambil kayu di hutan di gunung itu, lalu orang-orang yang di bawahnya rugi. Rugi pertama, jalan rusak karena lewat mobil kayu balok atau mobil batu besar-besar. Maka jino kahanai bicok batele di punan watu cok madahe gede. Hai bili cok bate. Karena jalan sering rusak, masyarakat melarang. Padahal nya hak milik bersama, dilarang oleh masyarakat. Karena yang beruntung orang kampung yang tempat batu, karena mereka mengambil filah dari orang-orang yang mengambil batu. Sedangkan masyarakat yang ada di jalan yang lewat mobil, mereka rugi, tidak ada gedungan, jalan mereka rusak. Itulah kesalahan kita, tidak memahami bagaimana hukukul mustarak. Itu masuk dalam ayat nanti, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampaklah kerusakan di bumi, di darat dan di laut sebab perbuatan tangan manusia yang tidak paham hukukul mustarak, hak bersama. Ya, dah. Kabeh, katruh dan insya Allah. Menyoka tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji tentang bagaimana sebuah amal selamat sampai di akhirat bisa dinikmati hasilnya oleh orang yang beramal. Karena beramal para jamaah tidak ubahnya seperti menanam tanaman. Tanaman yang kita tanam itu perlu dirawat, dijaga sampai berbuah, kemudian kita akan memetik, menikmati buahnya. Kalau kita menanam tanaman tanpa menjaga dan merawat, kita tidak akan bisa menikmati hasilnya. Begitu juga beramal. Karena Rasulullah mentamsilkan beramal di dunia ini memang seperti menanam tanaman. Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat, kata Rasulullah. Bercocok tanam artinya menanam tanaman.
yang hasilnya akan kita panen di akhirat. Nah, jadi bagaimana sekarang agar amal-amal yang kita kerjakan di dunia ini sekarang bisa kita panen di akhirat? Apa yang harus kita lakukan? Qala ba'dul hukama, sebahagian ahli hikmah berkata, yahtajul amalu ila arba'ati asya hatta yaslima. Amal yang kita kerjakan sehari-hari membutuhkan 4 perkara, 4 faktor hatta yaslima, sehingga amal tersebut selamat. Jadi ada faktor pendukung yang membuat amal selamat. Jumlahnya ada 4 para jemaah. Awaluha al-ilmu qabla bad'ihi. Faktor yang pertama yang dibutuhkan oleh amal adalah ilmu. Ini yang dibutuhkan pertama. Artinya pengetahuan terhadap amal yang akan kita lakukan. Karena sebesar apapun amal yang kita lakukan, tanpa ilmu pengetahuan maka tidak ada manfaatnya. Maka di saat Rasulullah membawa risalah, yang pertama sekali diperintahkan oleh Allah adalah berkaitan dengan ilmu. Iqra, kata Allah, baca. Bukankah baca adalah pintu gerbang daripada ilmu? Dengan membaca kita mendapatkan ilmu. Jadi ilmu ini hal yang paling utama dalam amal. Nah, maka sebelum melakukan amal, hendaknya kita sudah punya pengetahuan terhadap amal yang akan kita lakukan. Nah, itu yang penting sekali. Li'annal amala la yasluhu illa bil ilmi. Kata ahli hikmah, karena suatu amal tidak akan menjadi baik ya kecuali dengan ilmu. Nah, amal apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi baik kecuali orang yang melakukannya punya pengetahuan terhadap amal tersebut. Fa idza kana al-amalu bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslihu. Apabila ternyata orang tersebut melakukan amal tanpa didasari dengan ilmu, maka amal yang dilakukan oleh dia kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, jadi beramal tanpa ilmu lebih banyak salah daripada benar. Kita mau salat tapi tidak punya ilmu tentang salat, maka kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Karena satu saja salah, semua lain rusak. Satu saja salah, semua lain rusak. Misalnya salah niat, jadi lain juga rusak. Atau salah Fatihah, lain juga rusak. Atau salah takbir, lain juga rusak. Atau salah bergerak, lain juga rusak. Nah, maka tanpa dasar ilmu, semua amal itu tidak ada faedahnya. Ada orang, sebahagian ahli hikmah lain mengatakan begini, mayyamal bi ghairi ilmin fa amaluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya mardud. Arti mardud ditolak. La tuqbal, tidak diterima. Allah tidak menerima amal tanpa ilmu. Dalam pemahaman tasawuf, apa kaitan ilmu dengan amal, para jemaah? Kita lihat Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Ada kaitan antara takut dengan ulama. Ayat ini digunakan oleh para ahli tasawuf untuk mendefinisikan apa itu ulama. Kalau kita bertanya kepada ulama tasawuf, apa itu ulama? Bagaimana definisi ulama? Man yakhshallah, kata mereka. Orang yang takut kepada Allah. Jadi menurut orang tasawuf, ulama orang yang takut kepada Allah. Dari segi bahasa, padahal ulama itu adalah merupakan isim fa'il bagi
orang yang memiliki sifat ilmun, yang mengandung di dalamnya ilmu. Ilmu artinya pengetahuan, orang yang memiliki pengetahuan. Berarti rasa takut dengan pengetahuan itu ada kaitan. Nah, bagaimana kaitannya? Timbul rasa takut di dalam hati karena ada pengetahuan. Tanpa ada pengetahuan, maka rasa takut tidak akan terjadi. Sedangkan beribadah kepada Allah baru benar dan lurus kalau di dalam hati orang yang beribadah itu ada rasa takut. Karena takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, misalnya kepada binatang buas, kita berusaha menjauh. Tapi takut kepada Allah berusaha mendekat. Nah, untuk mendekat, karena ada rasa takut kita ingin mendekat. Untuk mendekat butuh jalan. Jalan itulah pengetahuan. Jadi ada kaitan antara ilmu dan rasa takut. Tanpa ilmu tidak akan terjadi rasa takut dalam hati. Tanpa rasa takut ibadah kita tidak akan lurus. Padahal orang yang akan selamat, orang yang akan dijamin keselamatannya oleh Allah, bahkan dihibur sebelum meninggalnya adalah orang yang lurus. Ya. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia lurus. Dia lurus. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepadanya para malaikat di saat dia mati, alla takhafu wala tahzanu, sambil membisikkan di telinganya, kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu gundah. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan dikabarkan kepada dia suatu kabar gembira, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang lurus dalam ibadah. Nah, ada kaitan ilmu dengan lurusnya seseorang dalam ibadah. Maka tanpa ilmu tidak ada ibadah. Nah, tanpa ilmu tidak ada ibadah, para jemaah. Maka hal yang paling penting sebelum melakukan ibadah adalah ilmu. Maka kalau kita melihat orang yang bersemangat beribadah tapi tidak bersemangat menuntut ilmu pengetahuan, sesungguhnya orang tersebut dikatakan oleh ulama sufi al-maghrur. Apa itu al-maghrur? Orang yang tertipu. Siapa yang menipunya? Syaitan. Dibisikkan ke dalam jiwa dia untuk semangat beribadah, tapi didalaikan dia dengan hadis, dengan ayat-ayat keutamaan ibadah, sehingga lupa dia menuntut ilmu. Jadilah dia abid yang jahil. Abid yang jahil itu tidak ada artinya di hadapan syaitan dibandingkan dengan seorang alim yang sedang tertidur. Sehingga ada riwayat naumul alimi khairum min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Nah, itu yang pertama, para jemaah, untuk membuat amal selamat. Yang kedua, wasani an-niyatu fi mabda'ihi. Yang kedua yang kita butuhkan untuk membuat amal kita selamat, bisa kita panen di akhirat kelak, adalah niat. Niat yang kedua. Hal ini sesuai dengan kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Hanya saja semua amal itu dengan niat, kata Rasulullah, dan hanya sama saja bagi tiap-tiap seseorang apa yang diniatkan. Maknanya, para jamaah, bahwa amal kita itu ukuran baik buruknya niat orang yang melakukannya. Balasan yang diberikan pun ukurannya niat. Jadi niat sangat berpengaruh menjadikan amal itu baik dan mendapatkan balasan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang kira-kira maknanya begini. Rasulullah bercerita kepada Aisyah bahwa sebelum Rasulullah lahir ada satu kelompok pasukan, kata Rasulullah, Jaish,
satu kelompok pasukan yaghdu Makkah. Kata beliau ingin menyerang kota Mekah. Tapi di saat pasukan tersebut sampai di sebuah lembah sebelum memasuki perbatasan kota Mekah, Allah buka bumi. Jadi Allah buat bumi itu kalau sekarang seperti di Donggala, likuifaksi namanya. Bumi yang keras menjadi lembek, tiba-tiba menjadi lembek. Ya, mu'uyo bahasa Aceh, mu'uyo. Sehingga mereka tenggelam semua ke dalam bumi. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah di antara mereka ada orang-orang yang tidak bermaksud demikian?" Artinya tidak semua di antara mereka mungkin yang ingin menyerang kota Mekah. Tapi kenapa semua Allah tenggelamkan? Kadang ada yang ingin berdagang karena di saat itu perdagangan kota Mekah maju, kotanya maju bagian perdagangan. Kadang ada yang ingin main-main, artinya berwisata cuma ke kota Mekah. Kenapa semua ditenggelamkan? Kata Rasulullah, mereka semua ditenggelamkan, tapi akan dibangkitkan dalam keadaan berbeda, sesuai dengan niatnya masing-masing. Boleh mereka sama matinya, tapi bangkitnya nanti beda-beda. Nah, kata Rasulullah, sesuai dengan niat masing-masing untuk apa mereka berangkat ke kota Mekah. Jadi, hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa niat itu sangat berpengaruh bagaimana keadaan amal. Dan amal bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk juga dengan niat. Dalam riwayat yang lain, kita mungkin sering disampaikan kepada kita, kam min a'mali yatasawwaru bi a'malil akhirah fatasiru a'malid dunya bisu'in. Banyak amal-amal, kata Rasulullah, yang bentuknya amal akhirat. Seperti salat kan bentuknya amal akhirat. Tapi berubah dia menjadi amal dunia dengan sebab niatnya buruk. Wa kam min a'mali yatasawwaru bi a'malid dunya fatasiru a'malil akhirah bi husnin niat. Banyak juga amal-amal yang bentuknya amal dunia tapi berubah menjadi amal akhirat dengan sebab niatnya baik. Maka niat sangat mempengaruhi amal seseorang. Nah, di mana letak niat? Fi mabda'ihi, pada permulaan amal. Kalau ilmu sebelum beramal, maka niat pada awal memulai amal. Di situ tempat niat. Jadi ciptakan niat yang baik di awal memulai suatu amal. Li'annal amala la yasluhu illa bin niyah. Karena amal tidak akan baik kecuali dengan niatnya. Fasaumu wassalatu wal hajju waz zakah wasairut ta'ah la tasluhu illa bin niyah, kata. Maka puasa, salat, haji, zakat dan semua ketaatan yang lain tidak menjadi baik ia kecuali dengan niat. Fala budda minan niyah fi mabda'iha liyasluhal amal. Maka tidak boleh tidak, mesti ada niat pada permulaan beramal supaya amal yang dilakukan menjadi amal baik. Arti niat di sini niat yang baik. Itu faktor yang kedua para jemaah. Jangan lupa. Yang ketiga, wasalisu as-sabru fi wastihi. Faktor yang ketiga adalah sabar. Setelah kita punya pengetahuan terhadap amal, lalu kita mulai melakukan dengan niat yang bagus. Di saat sedang melakukan dibutuhkan kesabaran. As-sabru fi wastihi. Sabar. Letak sabar di dalam melakukan amal tersebut. Nah, harus sabar. Nah, makna sabar di sini apa? Diterjemahkan oleh Abu Lais, yakni yasbiru fiha hatta yu'addiha ala sukun wa tuma'ninah. Yakni dia bersabar dalam melakukan amal sehingga dia dapat melakukan amal dalam keadaan sukun dan tumakninah. Sukun ini artinya tetap, tenang, tumakninah damai. Dia dapat melakukan amal dalam keadaan tetap, tenang dan damai. Salat misalnya kita contohkan, amal salat dibutuhkan kesabaran. Karena orang kalau melakukan salat tidak sabar, dia tidak akan tenang dalam salat.
Nah, kalau tubuhnya yang tidak sabar, maka tubuhnya tidak tenang, bergoyang-goyang. Dan lihat kadang kalau sudah salat sudah goyang ke depan, goyang ke belakang, goyang ke kanan, goyang ke kiri. Kalau tidak tubuh, kepala yang goyang. Kalau tidak kepala, kaki. Kalau tidak kaki, tangan. Pokoknya ada saja yang goyang. Nah, goyang-goyang itu mempengaruhi salat. Dalam mazhab Syafi'i 3 kali berturut-turut bergerak yang bukan gerakan wajib maka membatalkan salat. Coba perhatikan, kita salat, saudara-saudara kita salat. Nah, bagaimana dia salat tidak tenang sehingga salatnya tidak terasa oleh dia, tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Dia bangga telah melakukan salat, padahal kebanggaannya hanya semu, bagaikan fata morgana. Dia nampak melihat, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Seperti itulah para jamaah, ibadah yang kita lakukan kalau tidak sabar, tidak tenang. Maka para ulama kan membagi-bagi sabar. Ada sabar di dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Ada sabar di dalam menahan diri dalam melakukan taat. Ada sabar menahan diri di dalam menghadapi musibah atau bala. Jadi ini yang di sini sabar dalam melakukan ketaatan. Karena dalam ketaatan dibutuhkan sekali kesabaran. Orang yang tidak sabar dalam salat, dia tidak akan khusyuk. Karena khusyuk itu butuh sabar mengendalikan pikiran. Kalau pikiran tidak terkendali, dia salat misalnya di musalla ini, tapi sebenarnya pikiran dia sudah kemana-mana, tidak khusyuk. Kalau tidak khusyuk, menurut ulama tasawuf tidak sah salat. Karena khusyuk menurut ulama tasawuf adalah merupakan syarat daripada sahnya salat. Tumayang na khusyuk anak keterima. Ulama tasawuf mengkelompokkan orang-orang yang tidak khusyuk dalam salat dalam ayat yang Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Termasuk orang sahun, lalai. Maka kalau dia lalai berarti dia dapat wailun. Wailun itu diterjemahkan dengan celaka, juga diterjemahkan dengan satu lembah yang ada dalam neraka. Artinya orang yang lalai dalam salat yang tidak khusyuk masuk neraka dalam lembah yang namanya wailun. Untuk apa kita salat kalau tetap masuk neraka? Nah, maka harus sabar dalam salat. Nah, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, kendalikan seluruh anggota tubuh, baik yang zahir maupun batin. Kendalikan tangan, jangan melakukan hal-hal yang dilarang dalam salat. Kendalikan kaki, kendalikan mata. Kadang-kadang mata melihat ke sini, melihat ke sana. Lagi bak dawah dengku wahid kena ke pegah dengku wahid tengah ke semayang kau nyan ke semayang gedang ke di iku jalan terus Honda tu hami pupok nak umit jalan gabuk urang ideh gedron jung onang ke pegah oh kon menan ilung nak kala di pat tengah ke semayang dia ke kalon ketemu kalon urang pupok anak umit. Artinya dia tidak sabar mengendalikan mata. Hai sabar kendalikan mata ketemu kalon je. Coba perhatikan urang semayang. Terus tanya udah demong ide ketemu kalian ngau nyantirak tumayang tanya udah demong ide. Ya. Nyan salat yang tidak sabar di dalam melakukannya. Itu yang ketiga para jemaah. Yang keempat, warabi'u al-ikhlasu inda firaghihi. Ikhlas. Yang keempat, yang dibutuhkan oleh amal supaya amal selamat adalah ikhlas. Ikhlas ini bagaikan pestisida bagi hama yang menggerogoti amal. Karena amal digerogoti oleh hama. Nah, lagi tanya tanam tanaman, seperti kita menanam tanaman kan, kalau sudah tumbuh itu akan datang hama. Kadang dari bijinya, tunasnya sudah dimakan oleh hama tanah. Kemudian kalau sudah tumbuh besar ada hama-hama daun, hama pucuk, macam-macam hama akan menggerogoti yang membuat tanaman kita mati sebelum berbuah. Nah, amal juga seperti itu. Mati sebelum dapat pahala. Kadang-kadang sudah dapat pahala mati, sudah berbuah mati. Urung gemublang. Kai timoh boh padi, kai dubit.
Kai di mau bapade golam masak bapade ka terus. Gusong. Ka jikap bak perudai kap. Mati pade bro boh. Tahu terus banjir, ya kan? Karena terus banjir. Jadi sudah berbuah, sudah dapat pahala, bisa hilang lagi pahala tersebut. Coba perhatikan kalimat Allah Ta'ala dalam Al-Quran para jamaah. Wala tabtulu sadaqatakum bil manni wal adha, kata Allah. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu bil manni, dengan mengungkit-ngungkit, wal adha, dan menyakiti. Artinya ada yang bisa membatalkan pahala sedekah. Di situ Allah katakan apa? Manni, mengungkit-ngungkit. Nah, yang kena teralung jo. Nah, yang kena bantuan lo, mengungkit-ngungkit. Kadang-kadang yang kita berikan kecil, yang kita ungkit besar. Maka dalam istilah bahasa Aceh, na urang pegah pajuh jalo tuh kapai. Ya, yang dah pajuh jalo, yang dah tuh kakak kapai. Rayuk tuh dengan pajuh. Nah, lagi nyan. Ya, biasa urang lebih rayuk pegah daripada gepubut. Nyan kalau terlalu besar cerita daripada berbuat, itu dosa besar. Bercerita lebih besar dari yang dilakukan, dosa besar, bukan dosa kecil. Coba perhatikan firman Allah, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun, kata Allah. Amat besar dosa di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kita lakukan kecil, kita katakan besar, berarti kan tidak kita lakukan itu. Amat besar dosa di sisi Allah. Kabura maktan. Kan le urang kan? Pajuh jalo tuh kapai? Le. Biasa ya, tanya yang galak duk bagi dia kopi tinyan. Tuh kapai nan duk. Tuh kapai nan. Yang biasa ya. Kau yang Pak Yuhom ya. Kita tidak menyebut pribadi ya. Semua mungkin. Kalau munyong tanya kena kagak tanya. Sebab menyebutnya so yang pajuh campli urang yang ya mana ya. Maka di dalam tasawuf sangat dianjurkan atau diwanti-wanti kepada kita untuk menghindari kawan-kawan yang ahlul fudul. Kawan-kawan ahlul fudul itu dapat menyeret kita daripada ibadah kepada kelalaian, melalaikan ibadah. Ahlul fudul apa? Orang yang banyak cerita. Jadi jangan berkawan dengan orang yang banyak cerita. Lebih baik berkawan dengan pendiam. Berkawan dengan pendiam tidak ada rugi, walaupun tidak ada untung hanafid. Rugi apa? Berkawan dengan orang banyak cerita, untung belum tentu ada, rugi pasti ada. Karena man kathura kalamuhu, kata Rasulullah, kathura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Rasulullah menjamin kalau banyak bicara pasti banyak salah, kata Rasulullah. Jadi rugi sudah pasti berkawan dengan orang yang banyak cerita, untung belum tentu. Tapi berbicara dengan orang pendiam, rugi tidak akan ada, walaupun kita belum tentu beruntung. Beruntung juga pasti. Hana dosa ada kita mengongonyan, hana lepu begah, hana begah gegok nya. Menyo hana begah gegok, hana tak dengar tanya. Bah hana tak dengar, hana dah dosa. Sebab tanya hana mencih begah gegok dosa, dengar gok begah gegok dosa. Kun Rasulullah al-mustami'u wal mughtabu syarikani fil ismi. Orang yang mendengar dan orang yang menggunjing, yang menggibah, bersekutu dalam dosa. Bersekutu. Bersekutuan, ya kan? Kagak pegah dikonyan perseroan bergunjing. Itu ada ketun bagi lebah, bagi rugo, bagi dosa. Nyan nyaurung kagak duk gemupat, nyan ingat mereka sedang membagi-bagi dosa. Baik boleh kita nyokenan. Ya, bah dengar. Lebih baik tertidur yang menyelamatkan daripada dosa daripada mengupat yang penuh dengan
dosa. Ba dengar gede. Nyan dengar nyan ibadah. Yang kina nge pakai naumul pukun kon nabah hadis untuk yang ai khilaf ulama nyan pu hadis pukon. Tanggapnya je le. Naumul pukun ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadahnya kenyan. Tidur untuk menghindari dosa. Kon tidur karena bohong memang. Nyo tidur karena bohong yang kon ibadah. Yang ke sanyo keput ikhlas. Kapan ikhlas itu ada? Inda firaghihi, ketika selesainya beribadah. Karena ibadah ini sering dihancurkan oleh hambanya di saat telah selesai, bukan dalam melakukan, selesai. Karena Allah beri pahala kan setelah selesai. Setelah selesai beribadah diberi pahala. Jadi dihalangi oleh syaitan bagaimana kita yang sudah beribadah, kalau ibadah tidak mampu dirusaklah supaya tidak dapat pahala. Misalnya ibadah tidak mampu dirusak. Dari wudhu misalnya tidak mampu dirusak wudhu kita. Kita berwudhu dengan sempurna, selamat kita daripada gangguan setan. Kemudian kita salat dengan sempurna, selamat kita dari gangguan setan. Setan tidak akan berhenti. Dia akan berusaha agar yang telah kita kerjakan tidak berpahala dengan dibisikkan dalam hati kita, yaitu hama-hama ibadah. Hama ibadah apa? Riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu hama ibadah dibisikkan kepada kita. Nah, pestisidanya cuma satu, ikhlas. Karena orang ikhlas tidak akan ujub, tidak akan sum'ah, tidak akan takabur. Karena ikhlas apa kemarin kita bilang? La yubali maqalatan nas. Tidak peduli dengan omongan manusia. Hana peduli le dan nyawa tepu. Hana ujub nyawa hana peduli tepu. Hana ria, hana sum'ah, hana peduli. Hana perumun ke gop. Panena tepu. Hana perle pelumah tepat pi. Ya. Li'annal amala la yuqbalu bi ghairi ikhlas. Karena amal tidak akan diterima oleh Allah dengan tanpa ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima amal. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, coba perhatikan surah Al-Bayyinah, kata Allah apa? Wa ma umiru, aku tidak perintahkan kalian, kata Allah, illa liya'budullah, selain hanya untuk menyembah Allah, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama baginya. Jadi Allah tidak perintahkan semata-mata asal ibadah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas. Maka kalau kita coba buka surah Sad, ayat sudah lupa saya. Ada dialog antara iblis dengan Allah dalam surah Sad. Ada dialog antara iblis dengan Allah. Setelah Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Iblis dikutuk oleh Allah. Allah mengatakan fakhrud minha fa innaka rajim, keluar kamu dari sini karena kamu rajim, terkutuk. Iblis memohon kepada Allah, membuat permohonan kepada Allah, agar Allah jadikan iblis minal mundarin, daripada orang yang dipanjangkan umurnya sampai kiamat. Allah kabul permohonan iblis. Di saat Allah telah kabulkan permohonan iblis, Allah panjangkan umurnya sampai kiamat, iblis bersumpah. Fabi izzatika, kata iblis, demi keagunganmu, fa ughwiyannahum ajmain, akan kusesatkan mereka semua, kata iblis. Iblis bersumpah, sumpah iblis, akan kusesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasun, kecuali hanya beberapa orang hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas. Siapapun yang tidak memiliki sifat ikhlas dalam hati, orang itu mampu disesatkan oleh iblis. Yang bisa terselamatkan dari godaan iblis hanya orang yang dalam hatinya ada sifat ikhlas. Maka inilah kunci terakhir, peptisida terakhir setelah beramal, al-ikhlas. Fa idza amilta bil ikhlas yatakabbalullahu ta'ala minka wa taqabbala qulub wa tuqabbila qulubul ibad ilaika.
Apabila kamu sudah mampu beramal dengan ikhlas, maka Allah akan menghadap kepadamu, menerimamu, sehingga semua hati hamba pun akan menerimamu. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, maka semua hamba akan sayang. Karena dalam hadis lain disebutkan, apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah umumkan kepada Jibril, aku telah cinta kepadanya, kamu harus cinta kepadanya, kata Allah. Lalu Jibril umumkan kepada malaikat, wahai para malaikat, Allah cinta kepadanya, maka kalian pun semua harus cinta kepadanya. Apabila penduduk langit sudah cinta kepada kita, maka penduduk bumi juga akan cinta. Kuncinya pada ikhlas, padanya. Nawatabi utu gedang yang ingin memperkaya dengan berdaya. Menarik betul tentang ikhlas. Artinya kan biasa dalam budaya ketika telah kita melakukan suatu kebaikan, kadang-kadang kayak memuji dan sebagainya. Apakah hukumnya memang hanya sebatas bak sembahyang, atau memang barang lain, masalah kepemimpinan? Kadang-kadang kan sudah terjebak di sana ya. Pasangan bini ya orang kalau disebut dengan amal, ini umum. Semua pekerjaan baik amal. Semua pekerjaan baik kalau disebut dengan amal yang perlu ikhlas. Karena pada dasarnya amal baik buruk amal. Kegiatan sehari-hari kita itu amal. Amal itu perbuatan hamba. Apapun yang dilakukan oleh hamba amal. Tetapi di sini yang dibicarakan khusus amal baik. Amal jahat tidak ikhlas pun dapat dosa. Amal buruk, ya kan? Amal baik. Jadi amal baik itu kan tidak mesti salat. Cuma kita contohkan salat karena salat adalah pokok dari semua amal. Kalau salatnya baik, salatnya lurus, maka biasa amal yang lain pun akan lurus karena salat ini bisa jadi benteng. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi semua amal, apapun amal, dia harus ikhlas karena Allah. Apapun. Gimana Pak? Ya. Jadi kalau terima ikhlas, masa panjang tahun Ya. Wakilan. Ya. Uji tepuk. Betul. 6 tempat tu 58 betul deh. Ya, yang kelima kan? Pasti. Ya. Panjangkan. Ya, panjang. Ya, seperti tanaman. Kalau tanaman sudah berbuah kan enggak langsung dipanen. Itu nanam belau gli jam rubau. Musim bodrin, kai mau bodrin. Nyampe hayat jaga ya kan? Ya pegang rangkang, jaga inan, le tupe me budi. Dia tak mama ini kamar. Ya. Kau hana jaminan han gadoh li. Anak, makanya nyok belajar kita menyelamatkan sampai panen. Kapan kita panen? Di akhirat. Karena berangkat tadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercocok tanam. Panennya di akhir. Berbuah sudah, tapi belum dipanen. Panen akhirat. Berarti harus kita jaga sampai akhirat. Sampai kita panen. Nah, sepanjang apa kita jaga? Sepanjang hayat. Setelah hayat kita berakhir, tidak akan ada lagi hama yang menggerogoti. Sepanjang hayat. Berarti sepanjang nafas terakhir masih ada, sepanjang itulah. Boleh jadi amal hari ini, tahun depan batal. Boleh jadi. Nanti sepanjang hayat. Salat hari ini harus kita jaga sampai akhir hayat. Karena boleh jadi salat hari ini nanti batalnya, bukan hari ini. Konjina batu. Artinya yang kalian. Jangan kali ni. Anak. Kalau terima dah. Nanti hana jaga li pun. Ya, mana tak jaga li yang keinan. Lagi bohdrim ti lagi muno. Kalau imu boh bohdrim, kalau dah pula dia kata rawat god baik dah pupuk numpu, imu boh bohdrim. Lu imu boh hana tak jaga li. Kalau terima. Yang ke? Nyan ge terima baru tingkat imu boh. Baru berbuah belum panen. Dipanen akan apa artinya? Dikembalikan pahala itu kepada kita. Kapan pahala diberikan? Di akhir. Tidak ada pemberian pahala di dunia. Di dalam kitab Syarah Hikam, Syekh Ibnu Ibad mengatakan tidak ada pemberian pahala di dunia. Karena pahala ini mulia, dunia ini hina. Tidak bisa sesuatu yang mulia ditempatkan yang hina. Seperti emas tidak mungkin ditempatkan dalam paret.
mungkin tak ubah lam got han mungkin, maka Allah tidak akan memberikan pahala di dunia karena dunia ini hina. Semenjak Allah menciptakan tidak pernah lagi Allah melihat dunia ini. Dalam hadis disebutkan begitu bencinya Allah kepada dunia. Alasan pertama dalam syarah hikam. Alasan yang kedua karena dunia ini terlalu kecil, tidak muat kalau diberikan pahala. Karena sekurang-kurang pahala yang akan diberikan kepada seorang hamba, satu pohon kayu yang luasnya 500 tahun perjalanan rindangnya. Pada nak pula punya gebi. Tabah nak pupuk sembahyang tu abah, gebi pahala irona sibak badrin. Luah badrin ron sibaknya 500 ton ya. Gebi geron nak kamu. Kamu ngeh kamu. Awak BPN pitu thah ina bugot lempuh ron yang bugot turat he yau ku. Maka hana gebi han lot idonya punya gebi. Maka gebi dia age karena trip dah gebi ka ke berusaha lah kita nyawa trip payah ada jaga sepanjang hayat. Ya. Tak betul. Ya, kita lupa kepada kebaikan itu adalah sebuah pestisida juga. Melupakan. Karena lupa sebenarnya adalah manifestasi daripada ikhlas. Orang ikhlas tidak ingat lagi. Nyankon tambahan yang kelima, tetapi masuk pada kategori ikhlas, tidak ditambah menjadi kelima. Masuk ikhlas karena ikhlas membuat kita lupa. Karena orang ikhlas itu tidak ingat dia kebaikan, tapi yang dia ingat keburukan. Keburukan yang dia ingat. Yang urung ikhlas, hanya ingat kebaikan. Jadi tentukan cara ikhlas dengan sabarnya pasti seiring sejalan. Itu sifat-sifat baik selalu ia berbaringan. Biasanya muncul satu, kemudian dia berkembang menjadi sifat-sifat baik yang lain. Muncul satu. Cuma yang mana yang pertama ini tidak bisa kita katakan yang mana pertama. Asal mampu kita menetap dalam satu sifat baik, kebiasaannya akan memunculkan sifat baik yang lain. Kebiasaan seperti itu. Menetap misalnya dalam ikhlas, itu muncul sabar, muncul apa saja. Atau kita menetap dalam sabar, akan muncul juga ikhlas. Karena sabar kalau kita bahas khusus sabar itu luas sekali pemahamannya. Sabar itu dalam segala kondisi dan situasi. Waktu kaya kita perlu sabar, waktu miskin kita perlu sabar. Itu kita pelajari misalnya sabarnya orang kaya dalam sejarah Nabi Sulaiman. Ada ayat, maka dua ulung ayat. Kalau nilai itu ulung begah. Bagaimana Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberikan oleh Allah kerajaan mulka, kata Nabi Sulaiman, yang tidak pernah ada dimiliki oleh orang-orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Kemudian Nabi Sulaiman juga berdoa agar beliau tidak takabur dengan kerajaan. Beliau tahu apa yang Allah berikan kepada beliau adalah cobaan. Allah ingin lihat apakah beliau bersyukur atau kufur. Di situ juga ada kesabaran para jemaah. Yang dalam tafsir ayatnya menyerta kupas tafsir lebih jelas. Gak, gimana? Kadar sabar, kadar ilmu yang wajib dituntut ya. Kadar ilmu yang wajib kita tuntut. Menurut amal, sedikit amal sedikit saja butuh ilmu. Banyak beramal banyak butuh ilmu. Maka para ulama menafsirkan hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib terhadap tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan. Mendefinisikan ilmu yang wajib itu ilmu hal. Ilmu hal apa? Ilmu terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalau belum dilakukan belum wajib. Misalnya katanya kalau tak haji, hana perlu yang merenau haji. Ya buat haji pa habis humu mentang. Buat tu sembahyang, tempat sembahyang yang dengan. Drone urung mekat. Belajar tentang mekat. Pun ya belajar tentang melaut. Maksud ilung tunggu urung melaut, tentang melaut. Hana payah ni air bu rono. Dia minta guru yang tengah pernah mekat. Kena ni air. Sebabnya ni penting rono. Awak melaut baru yang minta guru tentang cara melah. Awak mutani minta guru tentang mutani. Ya, betul ji. Maka munyo diharapkan orang memilih guru. Ya kan? Guru mesti sabah tempat lagi kenapa di bawah guru.
Lain-lain ke pernah. Irone pu perle. Oh perle irone tentang berumah tangga. Ya, bak guru yang tengah pernah rumah tangga ke dia aduk. Irone perle tentang semayang. Ni aduk bak guru yang tengah pernah semayang. Ya, dengan menurut kebutuhan seperti itu. Tapi kitanya hana ta ciptakan lagi nyan. Aku pu yang pegah dah dengar je mendung gede. Ya. Menyangkut tentang tanaman tadi. Ya. Kita bolehlah macam tanaman yang ada di rumah kita rawat, kita lakukan hasil. Ini yang enggak kita rawat, tapi hasil kita ambil. Seperti tanaman di hutan. Ya. Ya, yang nanam siapa kita tidak tahu. Iya. Ya, sementara itu bukan kita yang nanam, kita yang ambil hasil. Ya, betul. Hukumnya kemudian itu suatu kebutuhan. Ya. Ini yang mau Buat rumah, setelah buat rumah orang butuh kayu. berarti yang mau ditanya bukan amal, tanaman nih memang ya. Memang tanaman. Kita mengambil tanaman di hutan yang tidak kita tanam. Apakah boleh? Oh, hutan itu adalah milik bersama. Milik bersama dalam fikih ada babnya khusus yaitu hukukul mustarak. Bagaimana pemanfaatan harta yang dimiliki bersama. Kalau kata Undang-Undang Dasar, bumi dan air milik negara. Negara akan milik bersama. Bagaimana pemanfaatannya? Artinya pemanfaatannya itu harus dimanfaatkan dengan tidak merugikan bersama. Boleh silahkan kamu ambil, tapi tidak merugikan orang lain. Karena di situ semua orang berhak. Tidak merugikan. Yang jadi persoalan sekarang umumnya merugikan. Kalau kita sudah mengambil, misalnya saya mengambil kayu di hutan di gunung itu, lalu orang-orang yang di bawahnya rugi. Rugi pertama, jalan rusak karena lewat mobil kayu balok atau mobil batu besar-besar. Maka jino kahanai bicok batele di punan watu cok madahe gede. Hai bili cok bate. Karena jalan sering rusak, masyarakat melarang. Padahal hak milik bersama dilarang oleh masyarakat. Karena yang beruntung orang kampung yang tempat batu, karena mereka mengambil filah dari orang-orang yang mengambil batu. Sedangkan masyarakat yang ada di jalan yang lewat mobil, mereka rugi, tidak ada keuntungan, jalan mereka rusak. Itulah kesalahan kita, tidak memahami bagaimana hukukul mustarak. Itu masuk dalam ayat nanti, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nampaklah kerusakan di bumi, di darat dan di laut sebab perbuatan tangan manusia yang tidak paham hukukul mustarak, hak bersama. Ya, dah. Kabeh, katruh dan insya Allah. Menyoka tutup dengan baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.